Bahwasanya nanti kalau anak-anak kita, Bu, ada yang ditakdirkan kaya, ibu cintai. Kalaupun ada anak ibu tidak ditakdirkan kaya, ibu tetap cintai. Jangan sampai kekayaan kita itu dipengaruhi karena harta yang didapatkan sama anak kita. Kadang-kadang anak kita tidak kaya, tetapi diberikan hati yang empati sama ibu. Ketika ibu sakit, dia yang pertama kali datang. Ketika ibu pusing, dia pertama kali yang akan merasakan sakit. Di mana anak-anak kita yang lain yang kayaknya memiliki kekayaan, kadang-kadang empatinya tidak sekuat anak kita yang diberikan oleh Allah kemiskinan. Semua itu pasti membawa keistimewaan. Kenapa saya ingin untuk menyampaikan ini? Karena masih banyak ibu-ibu yang terkadang membedakan cinta kasihnya kepada anak hanya karena kekayaan dan kemiskinan anaknya. Padahal kita harus paham, kekayaan dan kemiskinan itu bukan kita yang ngatur, Allah yang menentukan, karena sang penentu itu Allah. Ini ada kisah nyata, ada seorang bapak-bapak cerita, saya tuh punya adik Ustadz, adik saya ini qadarullah tidak selapang hartanya sebagaimana saya. Dia tinggal bersama orang tua saya di satu kota kecil. Ketika saya mendapati usahanya sering gagal, saya ngajak, ayolah pergi ke Jakarta, kesempatan di Jakarta lebih lapang, supaya kamu lebih lapang ketika mendapatkan rezeki. Tapi adik saya menolak, endaklah bang, udahlah cukup, nggak apa-apa, yang penting saya dekat dengan ibu. Akhirnya ketika ibu saya sakit, saya baru menyadari kekurangan dan kesalahan saya. Ternyata adik yang sering saya hina dengan kemiskinannya, ketika ibu sakit, yang pertama kali paling tulus, tidak pernah meminta pamrih ketika berbakti kepada ibu adalah adik saya. Sampai ibu saya kalau ada apa-apa selalu ngomong dulu sama adik saya. Barulah saya menyadari kekayaan saya ternyata belum bisa menjamin saya bisa mendapatkan hati ibu saya. Kadang-kadang begitu, Bu. Supaya kita akhirnya mengambil pelajaran dari kisah nyata ini. Ada di antara anak kita yang terkadang bisnis apa saja gagal, sekolah mungkin juga tidak pernah pintar, tapi justru yang paling peduli dengan kita. Tapi kadang-kadang ada anak kita yang kaya raya, kerjanya di kantor, tapi setiap bersama dengan kita itu selalu melihat waktu karena dia terburu-buru dengan banyak kegiatan. Menemani kita tidak bisa lebih dari 3 jam karena diburu-buru dengan banyak persoalan dan kegiatan yang lain. Padahal kadang-kadang anak kita yang terkadang miskin setia nungguin kita dari pagi sampai malam tanpa pamrih, ketika dia menempatkan ibunya itu menjadi nomor 1 dalam kehidupan. Kita itu tidak pernah tahu. Makanya disitulah kita paham, yang membagi kekayaan dan kemiskinan itu adalah Allah. Kalau ada anak kita ditakdirkan miskin, setelah semua usaha dan ikhtiar dia lakukan, tetap sayangi dia. Kalaupun dia ditakdirkan kaya, tetap sayangi dia. Tapi jangan sampai kasih sayang kita kepadanya itu terpengaruh karena kekayaan dan kemiskinannya. Jangan sampai ibu kalau dapat anak yang ditakdirkan miskin, ibu menutupinya. Tapi ibu terus membanggakan anaknya yang kaya. Anak saya pejabat tuh yang di sana itu. Yang berikutnya nggak pernah disebut. Itu yang terkadang menjadikan kita nanti juga terluka ketika nanti kita tua, ketika diperlakukan secara menyakitkan sama anak kita. Itu yang kita harus paham. Di sini